Sesuai dengan kepakaran saya, izinkan saya menyampaikan pandangan dengan tajuk tinjauan sosiologis terhadap uji material pasal perzinahan, perkosaan, dan pencabulan sesama jenis. Yang Mulia Wakil Ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia serta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Setiap orang atau manusia, apalagi masyarakat, selalu dipengaruhi oleh agama yang dianut, adat istiadat, dan budaya yang diamalkan sehari-hari. Begitu pula setiap orang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya, ekonomi, hukum, dan politik. John Locke dengan teori tabula rasanya mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang lahir bagaikan kertas putih. Yang akan mengisi lembaran putih itu adalah lingkungannya, mulai dari keluarga, kedua orang tua, sekolah, lingkungan, pergaulan, dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW jauh sebelum itu telah menguatkan dengan sabdanya, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap orang itu dilahirkan sesuai dengan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menentukan mau kemana anak yang akan dilahirkan. Maka faktor lingkungan sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan setiap orang dan masyarakat. Tugas kaum cendekiawan, masyarakat madani, dan aktivis pergerakan sosial ialah mendorong supaya lingkungan sosial semakin baik. Tercipta hukum yang mencegah masyarakat melakukan kejahatan seks bebas, pemerkosaan, dan pencabulan sesama jenis. Menurut saya, pengajuan uji material pasal 284, 285, dan pasal 292 KUHP adalah dalam rangka terus mengobarkan dan menyalakan api dan semangat amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sedang berubah. Kesediaan saya menjadi saksi ahli dalam uji material tersebut adalah sebagai bentuk apresiasi dan partisipasi terhadap upaya tim pemohon dan tim hukum, khususnya Ibu Rita Subagio yang luar biasa aktif dan bersemangat. Adapun peranan hukum dalam social engineering, Emil Durkheim 1857 sampai 1917, beliau adalah seorang filsuf berkebangsaan Perancis menguatkan bahwa penggunaan hukum secara sadar adalah untuk mengubah masyarakat sesuai yang diinginkan. Teori Durkheim memberi dasar bagi kemungkinan penggunaan suatu sistem hukum untuk menciptakan atau mempertahankan masyarakat yang diinginkan, yang disebut oleh Durkheim sebagai social engineering by law. Menurut saya, hukum yang diciptakan penjajah untuk mengubah masyarakat Indonesia telah gagal mengubah Indonesia sesuai yang diinginkan, tetapi berhasil merusak masyarakat Indonesia sehingga bersifat ambivalensi, perasaan mendua dalam mengamalkan hukum, sehingga hukum sulit tegak di negeri yang kita cintai ini. Yang Mulia Wakil Ketua dan seluruh anggota Mahkamah Konstitusi yang berbahagia, Indonesia menghadapi banyak masalah. Salah satu persoalan besar yang dihadapi adalah rusaknya akhlak anak bangsa dengan merajalela perzinahan, praktek perzinahan, perkosaan, dan pencabulan di kalangan masyarakat. Sebagai bukti atau fakta sosiologis, pada tahun 2002 di Yogyakarta, Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan serta Pusat Pelatihan Bisnis dan Humaniora mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa hampir 97,05% mahasiswa di Yogyakarta sudah hilang keperawanannya saat kuliah. Ini dikutip sumber dari merdeka.com 10 Februari 2014. Demikian juga halnya di Bandung, Jawa Barat. Lembaga lain mengungkapkan bahwa hubungan seks di luar nikah seolah tak lagi tabu. 54% masyarakat Bandung mengaku sudah pernah melakukan hubungan seks bebas. Ini sumber merdeka.com 18 Februari 2014. Begitu pula di Semarang, perilaku seks bebas yang terjadi di kalangan pelajar dan mahasiswa memang cukup memprihatinkan. Minimnya pengawasan orang tua membuka peluang untuk terlibat dalam hubungan seks pranikah.
Kos-kosan menjadi tempat ideal untuk saling bercumbu selain kamar hotel dan fasilitas umum di pusat keramaian. Seperti diungkapkan BD usia 23, salah seorang mahasiswa perguruan tinggi di Semarang yang gemar melakukan hubungan seks di luar nikah. Baginya seks sudah menjadi salah satu kebutuhan utama. Bahkan dalam hitungan bulan, ia mengaku bisa melakukan hubungan seks hingga 10 kali. Sumber Metro Semarang 7 Desember 2014. Demikian juga di Surabaya, salah satu kota terbesar di Jawa Timur, juga di kalangan pelajar dan mahasiswa terjadi pergaulan bebas. Hal tersebut dikemukakan oleh hasil penelitian Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, bahwa terjadi seks bebas di kalangan mahasiswa perantau. Sumber jurnal UNESA Paradigma volume 2 nomor 3 2014. Masalah perkosaan bagaikan puncak gunung es yang terjadi di masyarakat. Banyak kasus perkosaan yang terjadi di masyarakat, tetapi tidak diketahui oleh publik karena mereka korban pemerkosaan menutup diri, malu kalau diketahui keluarga, tetangga, dan teman-teman sepergaulan. Kasus pemerkosaan terhadap Yuyun, siswi sekolah menengah pertama 5 satu atap Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong ke Bengkulu menjadi kasus yang amat menggemparkan beberapa waktu lalu, karena setelah diperkosa oleh 14 orang disertai pula pembunuhan yang amat keji. Lebih menjadikan lagi, korbannya anak di bawah umur dan mayoritas pelakunya juga anak-anak di bawah umur. Sedang kasus pencabulan sesama jenis yang juga amat menggemparkan dan mencuat ke publik ialah kasus Saiful Jamil, artis tersohor yang dituduh melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang menjadi fansnya. Kasus serupa diduga banyak terjadi di masyarakat, tetapi ditutup, tidak dipublikasikan karena dianggap sebagai aib. Yang mulia Wakil Ketua dan seluruh anggota Mahkamah Konstitusi yang terhormat. Berdasarkan fakta-fakta sosiologis yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami kerusakan akhlak. Pertanyaannya, mengapa kerusakan akhlak melanda bangsa Indonesia? Penyebabnya sangat banyak. Setidaknya ada 5 penyebab bangsa Indonesia mengalami kerusakan akhlak. Pertama, kita tidak mempersiapkan akhlak manusia Indonesia dalam pembangunan. Kita langsung memberi prioritas pada pembangunan ekonomi, sehingga produk pembangunan ekonomi lahir manusia Indonesia yang hedonis, materialis, pragmatis, dan menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya atau mencapai sesuatu. Kedua, hukum Indonesia tetap mengamalkan hukum warisan penjajah yang memiliki budaya, agama, adat istiadat, dan segala hal yang sangat berbeda dengan hukum yang diyakini, dihayati, dan diamalkan oleh masyarakat kita. Maka ada anekdot atau kelakar hukum dibuat untuk dilanggar, tidak ditegakkan. Ketiga, Orde Baru menafikan seluruh pemikiran dan pandangan Bung Karno sebagai pendiri bangsa dan negara Indonesia. Padahal Bung Karno menyebut 3 hal pokok yang mesti dipersiapkan sebuah bangsa yang akan membangun. Pertama, investasi keterampilan manusia, human skill investment. Investasi material investment, dan investasi mental investment. Kalau human skill investment dan mental investment yang diutamakan dalam pembangunan yang saya sebut akhlak investment, maka kemajuan yang dicapai bangsa Indonesia akan sangat hebat. Sekarang ini dilihat dari luar, Indonesia sudah maju karena berdiri bangunan pencakar langit di berbagai jalan protokol di Jakarta dan di berbagai kota besar di Indonesia. Tetapi bangunan tersebut terutama di Jakarta adalah milik asing dan konglomerat yang dibesarkan oleh rezim Orde Baru. Keempat, runtuhnya akhlak penegak hukum. Hukum bisa dibeli oleh mereka yang berduit, sehingga terjadi demoralisasi dalam penegakan hukum. Banyak hakim yang terkena operasi tangkap tangan oleh KPK. Ini memalukan dan amat memprihatinkan.
Sehingga Presiden Jokowi menegaskan pada saat silaturahim dan halal bihalal tanggal 24 Juli 2016 di Gedung Serbaguna, Senayan, Jakarta dengan ribuan relawan dari 30 organ yang mendukung beliau pada saat pemilihan Presiden 2014 akan melakukan reformasi hukum. Hal tersebut merupakan bukti bahwa pembangunan sejak Orde Baru sampai di era Orde Reformasi telah melahirkan manusia Indonesia yang hedonic treatment. Para oknum hakim dan mereka yang diberi amanah memimpin dan mengelola negara ini termasuk ANS, PNS tidak ada puasnya dan tidak ada cukupnya sehingga berjalan di atas treadmill. Diberi gaji berapapun besarnya tidak ada cukupnya sehingga masih korupsi. Memulai dari mana? Dari pendidikan dan hukum. Bangsa dan negara Indonesia yang besar ini akan hancur jika akhlak masyarakat dan pemimpinnya rusak. Perkenankan saya mengutip syair Ahmad Shauki Bek, penyair Mesir yang wafat 1868 yang berbunyi, Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhum dhahabat akhlaqum dhahabu. Hidup dan bangunnya suatu bangsa tergantung pada akhlaknya. Jika mereka tidak lagi menjunjung tinggi norma-norma akhlakul karimah, maka bangsa itu akan musnah bersamaan dengan keruntuhan akhlaknya. Maka salah satu misi Nabi Muhammad SAW dan para nabi ialah untuk mereformasi akhlak manusia sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Innama bu'astu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Untuk memperbaiki dan membangun kembali masyarakat bangsa dan Indonesia yang kita cintai ini, menurut saya harus dilakukan setidaknya 5 hal. Pertama, memberi prioritas pada pendidikan. Pendidikan dimulai dari keluarga, di sekolah, di masyarakat. Harus dibangun dengan mengajarkan, menanamkan, menghayati dan mengamalkan akhlak mulia seperti sidik, benar perkataan dan perbuatan, amanah, benar-benar bisa dipercaya, fatana, cerdas. Manusia Indonesia harus mendapatkan pelajaran dan pengajaran yang membuat cerdas dan pintar supaya bisa bersaing di tingkat nasional dan global. Terakhir, tabligh menyampaikan, tidak menyembunyikan kebenaran dan keadilan. Kan tetapi dalam menyampaikan kebenaran dan keadilan harus dengan penuh hikmat kebijaksanaan, nasihat-nasihat yang baik dan jika perlu debat dengan cara yang baik. Kedua, mereformasi hukum di Indonesia. Tidak hanya materi hukumnya tetapi juga manusia dan institusi hukumnya. Ketiga, pemerintah semakin aktif dan hadir melindungi segenap bangsa Indonesia dari berbagai macam yang bisa meruntuhkan akhlak masyarakat Indonesia. Keempat, pemerintah semakin aktif, semakin kerja keras dan fokus memajukan kesejahteraan umum dengan mendayagunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD sebagai instrumen untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dengan melaksanakan pemerataan dan keadilan di kalangan wong cilik. Kelima, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mewujudkan education for all. Mereka yang memperoleh pendidikan yang tinggi tidak hanya dari kelas menengah, middle class, dan kelas atas, high class, tetapi diutamakan mereka yang dari kelas bawah, lower class, dan kelas paling bawah, lower class, untuk mewujudkan pencerdasan kehidupan bangsa secara adil dan luas. Maka saya menyerukan supaya diwujudkan satu keluarga miskin, satu sarjana. Melindungi bangsa kita. Secara konstitusi, sosiologis, dan teologis, kita wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dari kerusakan akhlak seperti perzinahan bebas, pemerkosaan dalam segala bentuknya, serta pencabulan sesama jenis sesuai amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu saya mendukung dan menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengabulkan permohonan tim pemohon tentang pasal 248 KUHP tentang perzinahan sesuai hukum yang diresapi, dihayati, dan diyakini oleh bangsa Indonesia, bahwa perbuatan zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak disertai dengan ikatan pernikahan dan perkawinan. Dengan demikian, pengertian zina tidak hanya mereka yang sudah nikah atau kawin sesuai pasal 284 KUHP, tetapi siapa saja yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan atau laki-laki lain
tanpa melalui ikatan perkawinan atau akad nikah. Begitu juga pasal 285 KUHP tentang perkosaan bisa dialami oleh wanita atau laki-laki, sehingga sangat tepat jika diperluas maknanya yaitu wanita dan laki-laki. Begitu pula pasal 292 KUHP tentang pencabulan bisa terjadi pada semua usia, sehingga sangat tepat jika tidak dibatasi usianya, sehingga bisa mencegah perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh siapapun. Kesimpulan, secara konstitusi seluruh bangsa Indonesia harus dilindungi perbuatan seksual, seks bebas yang merajalela dalam segala bentuk, baik zina, perkosaan maupun pencabulan, karena secara sosiologis memberi dampak negatif yang besar bagi masyarakat. Tidak hanya merusak akhlak masyarakat, tetapi membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia, karena perbuatan zina, perkosaan, dan percabulan merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus disadari. Perbuatan semacam itu mengakibatkan manusia Indonesia berubah watak dan perilaku dari manusia yang sangat mulia dan sempurna menjadi manusia yang yang berperilaku binatang, yang hidup tanpa norma, tanpa hukum, tanpa adat istiadat, budaya, dan agama. Secara teologis, perbuatan zina, pemerkosaan, dan pencabulan harus dihentikan. Cara mencegah perbuatan zina, pemerkosaan, dan pencabulan dengan meningkatkan monitoring, pengawasan, edukasi, dan pendidikan hukum. Karena mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Pemerintah sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 wajib melindungi segenap bangsa Indonesia. Hal-hal yang harus dilindungi yaitu keyakinan agama, norma, adat istiadat, budaya, dan hukum yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, sesuai tujuan Indonesia merdeka, seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, saya mengharapkan kepada Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan anggota MK untuk berkenan mempertimbangkan dan mengabulkan usulan tim pengusul dan tim kuasa hukum AILA Indonesia untuk keluarga Indonesia yang beradab sesuai norma, keyakinan agama, adat istiadat, dan budaya yang bersumber di kearifan lokal yang diyakini dan diamalkan oleh masyarakat Indonesia. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Rita Subagio dan kawan-kawan yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk menjadi saksi ahli di hadapan Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota MK. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi, membimbing, dan menunjuki seluruh bangsa Indonesia untuk terus berjuang mengatasi segala permasalahan yang dihadapi, khususnya kerusakan akhlak melalui seks bebas, pemerkosaan, dan pencabulan yang terjadi di masyarakat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.